القائلين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Para muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Dr. Andas Haji Nur Ali Haji Tahir, yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Dr. Abbas Sukran Alawi, Al-Ustaz Herni, para asatid, warga besar daripada Bapak Almarhum Haji Ramli dan Ibu Hajah Mujnah yang pada malam hari ini kita peringati yang hari yang ke-40 dari wafatnya Ibu Haji Mujnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar, nikmat bisa hadir di majlis ini, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjaga dan merawat keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kematian adalah berbicara sesuatu yang pasti, yang akan dihadapi oleh semua manusia. Siapapun akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang cantik mati. Jelek kayaknya enak. Yang tinggi jabatannya mati. Semuanya pasti akan mati. Semua pasti akan mengalaminya. Tapi yang membedakan satu kematian dengan kematian yang lainlah ini yang perlu kita pelajari. Bagaimana cara wafatnya, bagaimana cara meninggalnya seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang menghadap Allah dikasih sakit. Haji Mujnah ini ketika sakit, ya, meninggalnya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah uji dirinya. Kenapa? Karena Allah ingin beliau menghadap Allah dalam keadaan tidak ada dosanya. Kenapa? Karena salah satu fadilah dan keutamaan daripada penyakit itu adalah menggugurkan dosa-dosanya. Mau nggak digugurin dosanya? Mau nggak digugur dosa? Sakit mau sakit? Kagak. Salah satu caranya dengan Allah kasih ujian penyakit. Ya, dikatakan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah Subhanahu wa taala jika cinta sama seorang hamba, Allah uji dia. Enggak ujug-ujug jadi orang beriman. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah manusia mengira dirinya cukup mengatakan beriman tanpa diuji oleh Allah? Tidak. Saya beriman, kira diuji ngeluh, kira diuji kagak ke masjid. Kemarin tuh pas corona, ya, pas corona, ya, baru di PHK, rajin ke masjid, ya, baik ke pas corona kagak ada yang ke masjid, ya, kecuali yang berani ke masjid. Yang keren Al-Abror, keren, kagak pernah tutup semenjak corona, ya, tidak ada, ya. Yang lainnya wallahu a'lam. Disebutkan kata Al-Imam Asy-Sya'rawi, laisal mautu a'dhamu bala'in. Kematian itu bukan ujian terbesar. Ujian terbesar itu dikatakan hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih hidup. Tuh. Ujian yang paling besar apa? Bukan kematian, tapi hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar kucingnya lewat. Pelan. Hilang rasa takut kepada Allah, dicabut.
Ujian yang paling besar itu hilangnya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat waktu corona, kadang-kadang perempuan juga wadon, ya, corona, mulutnya ditutup pakai masker, takut apa? Corona, takut penyakit corona. Tetapi kagak nutup auratnya, lebih takut corona sama nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditakutkan oleh Allah, hilangnya rasa takut pada Allah. Gak ke masjid gara-gara takut corona. Hilang rasa takut, inilah musibah yang terbesar. Kadang-kadang kita takutnya sama orang, takut sama bos, tapi kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya meninggalkan sholat biasa saja. Ada orang ninggalin sholat dia biasa, nggak ada rasa-rasa takut dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musibah yang paling besar, dicabutnya rasa takut, hilang rasa takut. Wa anta ala qaidil hayah, tapi kita masih pada hidup. Akhirnya sholatnya ditinggal biasa aja, ya, biasa. Puasanya ditinggal, gak takut. Dia paling takut kalau gak punya duit. Gak takut kalau gak punya duit, dia takut banget kalau gak punya duit, ya. Takut gak dapat objekan, takut gak dapat tarikan. Akhirnya apa? Sholatnya ditinggal. Rezeki itu Allah yang tanggung. Gak usah takut, ya. Kadang-kadang ada toko ini warungnya sama di pasar, sama-sama jualannya sama, ya, sama-sama jualan bakso, ada tempat semua jualan bakso, mulainya sama, tapi hasilnya berbeda, ya, berbeda. Kita dikasih orang hidup sama Allah, kita dikasih hidup sama Allah. Ada yang 40 tahun, 60 tahun, secara tongkrongan sama, tetapi secara kualitas berbeda. Kenapa? Yang satu dipakainya main-main, yang satu dipakainya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada rasa takut pada diri kita, alhamdulillah. Takut kepada siapa? Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada pemimpin, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya azab Allah adalah sangat pedih. Maka orang yang cerdas dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa nahan nafsunya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu dirinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia persiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekalnya apa? Coba lihat presiden kalau meninggal, yang dibawa apa? Sama kain kafan. Tadi saya lihat kuburan termahal ada di berapa tempat. Ada yang sampai kuburan 40 juta di TPU Al-Azhar, 25 juta. Ada yang sampai 5 miliar kuburan. Pikir saya orang yang kuburan 5 miliar kali di kuburan dikasih AC kali ya, kali malaikatnya, wah, disambut sama malaikat kali. Kira-kira begitu kagak? Bukan kuburannya dicakepin, bukan siapa kuburan yang paling mahal dapat dispensasi sama malaikat, kagak diadab, kagak begitu. Walaupun kuburannya di belakang Darul Falah, kalau amalnya banyak, dia dapat tempat kubur. Walaupun ya namanya waktu gratis. Yang kuburannya di TPU Al-Azhar itu kuburannya 40 juta. Ada apa namanya Discovery apa itu ada sampai 100 juta. Pikir saya ini yang di dalam kira-kira kali dikasih apa nama spring bed kali, spring bed. Sama aja, pakainya kain kafan juga. Gak ada yang dibawa. Walaupun rumahnya besar, walaupun kuburnya dibeli dengan tanah, ya, dengan harga yang beratus puluh juta, tetap kalau kagak ada amalnya yang rugi.
Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, kenal Pak sahabat Utsman bin Affan? Oh, Utsman Elmi. Berarti abang adik. Sahabat Rasulullah, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, idza marra bil qabri baka hatta bitalla lihyatahu. Dikatakan sahabat Utsman bin Affan kalau dia lewat kuburan nangis sampai berderai air mata, sampai itu air matanya ke janggutnya, berderai air mata, menangis. Ya, dikatakan ya Utsman tudkar, dikatakan disebutkan surga dan neraka, fala tabki min hadza, disebutkan surga neraka kau nggak nangis, tapi disebutkan kubur, lewati kubur kau menangis. Sekarang kira-kira kalau kita lewat kuburan pada nangis kagak? Nah, boro-boro lah itu. Kalau kita lagi pengen jalan, orang pacaran pada dagang di mana? Di kuburan. Boro-boro takut. Kan orang ziarah kubur untuk mengingatkan mati, kagak. Justru malah maksiat di kubur. Innalillah, hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atabki min hadza, apakah kau nangis karena garap kuburan? Ya. Apa kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Kuburan itu tempat pertama kali kita tinggal, singgah, transit. Kubur itu transit. Ya. Pernah ada orang transit, ada yang dapat VIP, naik Garuda dapat tempat tunggu dulu. Itu kalau dia VIP Pak, itu nunggunya dikasih makan, ada tempat tidurnya, itu disambut benar-benar, nunggu aja disambut. Tapi ada yang orang karena kelasnya kelas ekonomi, nunggunya ya itu deprok-deprok sama orang rame-rame. Waktu saya pergi ke Mesir tuh transit 19 jam karena kelasnya ekonomi, nunggu 19 jam di bangku keliling-keliling aja. Ternyata saya pernah ngantar waktu pulang dari Kalimantan, ada punya kartu Garuda, biasanya ada tempat istirahatnya, makan tinggal pilih, minum apa aja ada. Kenapa? Transit. Ternyata bisa transitnya ada beda-beda, tergantung kita kira-kira pengen transit yang bagaimana, yang nikmat atau yang begajulan kira-kira. Kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Kuburan itu tempat singgah manusia sebelum menuju akhirat, namanya barzakh. Al-fasil baina dunya wal akhirah. Barzakh itu pemisah antara dunia dan akhirat. Siapa orang yang selamat dalam kuburnya, tidak mendapatkan pertanyaan kubur, tidak mendapatkan siksa kubur, maka urusan setelahnya lebih mudah, lebih gampang. Ditanya sholatnya beres, sholat ibadahnya beres. Kalau sholat udah kagak beres, yang lainnya kagak beres. Orang kalau sholatnya nggak beres, semuanya nggak beres. Dikatakan as-shalah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah perkara sholatnya. Jangan dijalin sholat, jangan enteng sekali dijalin sholat. Nanti ada khusus ya tempat untuk orang-orang yang dijalin sholat, bukan VIP. Kalau VIP sih enak kelasnya, ini VIP-nya neraka. Ya, minumnya min syajaratin zaqqum, air mendidih buah-buah yang berduri. Ya, VIP-nya beda. Bagi mereka yang meninggalkan sholat, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kenapa bisa masuk ke dalam neraka Saqar? Oh, ternyata dulu di dunia suka ninggalin sholat. Saya salah satu orang rezekinya sempit itu suka ninggalin sholat.
Itu salah satu. Kalaupun kagak rezekinya banyak, insya Allah hatinya gak bakal tenang. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dariku, disuruh sholat kagak mau, suka ninggalin sholat, gampangin sholat, apalagi perkara yang besar. Pertama yang ditanya oleh Allah kalau sholatnya benar, yang lainnya baru ditanya. Kalau kagak benar, yang lainnya kagak usah ditanya, udah pasti kagak benar sholat, maka jaga sholat. Ma sadaqakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang suka ninggalin salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti rezekinya sempit. Kemudian pada hari kiamat di padang mahsyar itu dikumpulin dalam keadaan buta. Itu orang-orang yang suka berpaling dari Allah, yang kagak mau sholat, kagak mau puasa, selalu berbuat maksiat. Nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Ya Allah, kenapa aku dibutakan padahal dulu waktu saya dunia saya bisa melihat. Dulu waktu dunia saya bisa melihat. Ya, dulu waktu dunia ada Al-Quran merintahkan kalian sholat, kalian pura-pura lupa. Waktu diperintah sholat pura-pura bego. Waktu diperintahkan oleh Allah dilarang, kalian lakukan. Fakadzalika al-yawma tunsa, kata Allah, sekarang gantian saya lupa sama kamu. Kenapa? Karena dulu datang perintah Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalian hanya sekedar membaca, tapi kalian tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin amal, Pak, yang kita butuhkan. Maka orang yang cerdas itu yang mengumpulkan amal kebaikan. Ya, kumpulin amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya, dikatakan al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa orang yang dikuburnya selamat, urusan setelahnya lebih mudah, gampang, lancar. Tapi waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tapi kalau dikuburnya enggak selamat, mendapatkan siksa-siksa kubur, maka urusan setelahnya lebih parah, lebih dahsyat lagi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berjumpa dengan sahabat yang lain, mereka saling membacakan surat Al-Asr. Ketika jumpa saling membaca surat Al-Asr. Iza altaqa ba'duhum ba'da yaqra surat Al-Asr. Ini para sahabat Rasulullah kalau berjumpa satu dengan yang lainnya saling menasihati membaca surat Al-Asr. Apa isinya Al-Asr? Wal Asr, demi masa. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu, berarti waktu itu berharga. Ya, waktu yang sudah berlalu nggak bisa dibeli, walaupun dengan dunia dan seisinya, nggak ada. Siapa yang bisa membeli waktu yang tadi terlewat 1 detik sebelum ini? Nggak ada. Wal Asr, demi masa, saking berharganya waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Rugi semuanya. Siapa yang enggak rugi? Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Ya, kumpulin amal sebanyak-banyaknya.
Dikatakan al-qabru suduqul amal. Kuburan itu tempat kita menyimpan amal kebaikan. Rumah yang kita beli, gajian kita kumpulin dari masa muda sampai pensiun kita beli, kira-kira ngerasain nggak? Kalau udah meninggal ditinggal udah. Mobil yang mewah kita beli, mobil Alphard, mobil yang mewah lainnya, kira-kira kalau kita meninggal dibawa enggak? Enggak ada. Istri yang cantik biarpun 4 biji, kalau udah meninggal enggak dibawa. Ada yang dibawa? Enggak. Ya. Suami yang ganteng enggak mau nemenin. Boro-boro nemenin. Ya, tinggal sebentar udah kawin lagi yang gitu. Ya. Jadi persiapkan amal kita. Al-qabru suduqul amal. Pelajari. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Kadang-kadang bukannya berapa banyak kita datang ke kuburan, bukan berapa banyak kita ziarah kubur, tapi bagaimana kita mengambil pelajaran bahwasanya kita nanti akan seperti mereka, akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang ibadah kita, akan ditanya tentang semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Kita akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. An umrihi fi ma afnah. Umur kita dihabisin untuk apa? Kira-kira untuk apa yang umur kita? Bukan berapa banyaknya umur, tapi berapa manfaatnya umur untuk akhirat kita. Itu. Ada orang yang umurnya masih muda, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, umurnya muda 40 tahun sekian, meninggal muda. Tetapi berapa ribu tahun, ya udah 1000 tahun, itu masih dikenang dia di dunia, apalagi di akhirat. Bukunya masih dibaca, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kemudian kitab ya Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain. Ilmunya muda tapi produktif. Ibadahnya jangan ditanya, beliau itu sehari makan sekali. Saling banyaknya ibadah dan saling banyaknya mutola'ah. Bahkan beliau tertidur itu dalam keadaan mutola'ah kitab. Tertidur. Wudunya subuh itu dari sholat subuh dari wudunya isya. Sholat subuh, wudunya isya. Kira-kira kita ada yang begitu? Gak ada. Ya. Artinya apa? Dipakai yang produktif ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur itu modal. Modal enggak? Mestinya yang banyak modalnya untungnya banyak. Mestinya. Tapi banyak orang yang dagang modalnya gede tapi nggak ada untungnya. Ada yang begitu? Ada. Ada orang yang modalnya dikit tapi untungnya banyak. Ada. Dia pintar, dia cerdas menggunakan modalnya itu. Maka kita mesti cerdas menggunakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu umurnya dipanggil berapa tahun. Kalau Haji umurnya panjang, ya, kakaknya Satraya. Ya, berarti kan lebih tua dari beliau. Udah ada 70 tahun kali. Ya, lebih. Ya, apa? Berkah. Ya. Ahli ibadah. Kalau orang dulu jangan tanya tentang sholatnya, zikir mulu, lagi sakit juga zikir. Maka berkah anak-anaknya, sirnya kembali kepada anaknya. Tapi orang tua sekarang belum tentu berkah. Ya, berkahnya orang tua dulu bisa tampak dari mana? Lihat daripada anak-anaknya, lihat daripada keturunan-keturunannya, berkahnya itu. Sebagaimana tadi disebutkan seperti Imam Al-Ghazali, bapaknya itu tukang jahit. Ya, tukang jahit. Anaknya jadi ulama. Ya, kenapa? Setiap ada majlis-majlis ilmu selalu dia menemui, menghormati para ulama. Ketika melihat ulama, dia pengen anaknya menjadi ulama. Dia doa, dia zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hadir majlis ulama faqih, ya Allah, mudah-mudahan ada salah satu anak saya, ada Ahmad, ada Muhammad, ya, mudah-mudahan menjadi faqih. Sampai sekarang lihat bukunya Imam Al-Ghazali dipakai di mana-mana. Hidayatul Hidayah dipakai lagi, Ayyuhal Walad yang dipakai, Ihya Ulumuddin dipakai.
berkat orang tua yang saleh. Orang tua dulu produktif, walaupun nggak kaya ibadahnya kenceng, maka anaknya pada jadi. Lihat, kita kalau pengen kayak gitu banyakin punya ibadah, punya apa namanya, punya amalan, punya apa istilahnya, harus punya amalan yang kita lakukan, ya, entah itu salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umur ditanya, ya, beberapa ngasih umur Allah yang berikan, ridha bima qasama Allah, tapi manfaatkan umur sebaik-baiknya. Jangan sampai umur kita sudah 70 tahun tapi kagak mau mampir ke masjid, rugi. Umurnya sudah 60 tahun dengar azan kagak roman-romannya udah kayak kenal masjid, ya. Ini kalau ada panggilan HP tapi langsung bangun, HP bunyi nih, tenteng langsung pulang nih, lagi kerja tinggalan HP, balik lagi gak? Halo, pulang lagi pengen berangkat kerja, HP ketinggalan, balik lagi gak? Balik. Azan ketinggalan, bodo amat, jalan terus, lagi mau ke masjid, lagi mau kerja, azan panggil, ya. Jaga umur kita dengan sebaik-baiknya, ya. An umri fima afna, ya. Kemudian an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqta, tentang hartanya juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayanya, yang kaya banyak, tapi banyak juga yang kaya kagak hidup, ada. Ya, bukan miskinnya, kaya sama miskin ini sebenarnya sama saja di mata Allah, sama. Tapi kita ditanya, "Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Kalau giliran harta ditanya dua. Dia punya duit. Kita kalau duit banyak, apa yang kita lakukan? Pasti untuk urusan dirinya dia. Nih, punya duit, yang satu buat buka pesantren, pembangunan, yang satu buat pembangunan masjid, yang satu buat anak yatim. Mikirin begitu. Ada yang begitu. Habis aja beli motor, beli mobil, dia meninggal, dibawa nggak? Halo, kagak. Ya, maka kalau ada anak orang tua nih, ya, sedekah, niatin buat orang tua. Kita masih hidup, dikasih diberikan rezeki banyak, ada amalan kita yang kita andalkan. Apa itu? Sedekah. Ya, ini saya menceritakan kebiasaan al-walid orang tua saya. Ya, mudah-mudahan bisa ambil pelajaran. Untuk mahasiswa mautatu. Beliau itu rutin, ya, rutin setiap beberapa bulan, 3 bulan itu rutin ngasih 10 juta buat pesantren. Bahkan tanah yang jatah beliau itu beliau udah ambil, semuanya nggak diambil, kan dibagi, ya, dapat nggak diambil. Setiap bulan rutin 10 juta. Saya kata mungkin dari mana itu bapak saya, ya. Itu sampai meninggal 2 bulan di rumah sakit, ya. Setelah haul yang pertama itu kita menemukan duit 20 juta dalam kresek, isi saya yang nemukan. Oh, mungkin dulu yang biasanya ngasih setiap bulannya 10 juta itu dia kagak berikan. Kenapa? Karena dia di rumah sakit. Jadi kalau ada tukang lewat di bawah saya itu udah kenalan kesan, ada tukang laksa pasti mampir di rumah. Ada tukang apa? Mampir di rumah. Ya, dibeli. Ya, jadi amal kita ini akan ditanya, harta kita akan ditanya oleh Allah. Kira-kira kita punya enggak simpanan? Simpanan dunia boleh banyak, tapi simpanan akhirat kalau kagak punya rugi. Simpanan dunia banyak duitnya, kontrakannya banyak, rumahnya banyak, tapi iuran tabungan akhirat gak punya, itu termasuk orang-orang yang rugi, karena akan ditanya oleh Allah min aina iktasabahu wa bima anfaqtahu. Masa muda juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda, ya, itu ditanya oleh Allah. Masa mudanya ngapain? Kalau kira-kira masa muda kita lagi ngapain? Anak sekarang alhamdulillah, ya, sudah pada bisa hafal Quran. Ya, ada fahmi, ya. Sekarang hafalannya udah mau 25 juz. Senang tuh yang rawatin.
Senang tuh yang ajarin, yang didik itu senang. Kenapa? Hafalannya udah 25 juz. Kita umur segitu udah hafal apa kira-kira? Alhamdulillah akan ikut seleksi nasional. Ya itu. Maka penting habiskan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ada yang menyusul? Enak tuh dibawa, kalau nggak macet dulu. Ya. Intinya adalah banyakin amal. Amal banyakin. Jangan jadi orang yang bodoh. Dikatakan orang tidur tahu dirinya bermimpi kapan? Orang tidur tahu kalau dia mimpi kapan? Kalau dia bangun daripada tidurnya baru merasa mimpi. Naik mobilnya Alfa, ada ceweknya cantik-cantik, kemudian duitnya banyak segepok. Tahu dibangun bersama bininya. Bang, astagfirullah, mimpi gua. Ya. Orang mimpi itu tahu kalau dia lagi bangun, kalau dia lagi mimpi dia tahu kapan. Kalau dia bangun baru tahu dirinya bermimpi. Begitu pula orang-orang yang lalai daripada akhirat. Orang yang lalai daripada akhirat tahu dia lalai kapan? Ketika nanti pada hari kiamat baru dia tahu dirinya lalai. Ya Allah, dulu saya di dunia ngapa kagak mau sholat ya? Ya Allah, kenapa dulu saya meninggalkan nuntut ilmu? Ya Allah, kenapa dulu saya meninggalkan puasa? Baru dia tahu dirinya lalai. Sekarang kan nyantai-nyantai aja. Kadang-kadang dinasihatin, udah ini urusan gua aja, bukan urusan lu. Kadang-kadang ada suami disuruh sholat galakkan dia sama bininya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang suami susah disuruh sholat? Itu berarti bininya cinta sama bapak. Berarti bininya cinta. Kenapa? Karena akan berjumpa nanti dengannya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baru tahu dirinya lalai kalau dia nanti sudah masuk dalam kubur. Pada hari kiamat baru dia ngomong, ya qala rabbi rji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke muka bumi ini, la'alli a'malu salihan fima tarak. Kelak aku nanti akan beramal saleh yang pernah dulu aku tinggalkan. Dulu aku tinggalkan salat, ya Allah balikin lagi ke dunia aku pengen salat. Ya Allah kembalikan lagi aku ke muka bumi aku pengen puasa. Ya Allah kembalikan aku ke muka bumi ini aku pengen ninggalin judi. Ya Allah kembalikan aku ke muka bumi ini aku ingin meninggalkan minuman keras. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kelak aku akan beramal saleh yang pernah dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omongan doang. Nanti kalau kembali lagi ke muka bumi, bisa dia juga pasti akan lupa, lalai karena keindahan dunia. Allah hiasi agar tahu mana mereka yang kufur, mana mereka yang syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi. Sama-sama kita masing-masing fastabiqul khairat. Jangan lihat sebanyak apa dosa kita. Lihatlah bahwasanya Allah Maha penerima taubat. Walaupun dosa kita melambung tinggi selangit, kalau kita datang kepada Allah, Allah ampuni dosa kita semuanya. Dan insya Allah siapa orang yang memperbaiki akhiratnya, maka Allah akan perbaiki dunianya. Jangan takut. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki. Nanti urusan kita sama orang-orang Allah yang beresin. Ya, terkadang kita minta lupa sama yang berikan solusi, kita lupa sama yang memiliki dunia ini, sehingga kita hidupnya sengsara dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena ini yang ditakutin semuanya. Karena Habib Ali ya, Al-Walid ya, itu ditanya, ya Walid, apa hal yang paling kau takuti? Ditanya, ini cerita dari Syekh Fahruddin. Yang paling aku mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini beliau alim, takut mati su'ul khatimah, apalagi kita.
yang berumuran dosa. Maka mudah-mudahan rasa takut ini akan memperbaiki kita jadi mau sholat, jadi mau beribadah, meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan dipanggil dalam bulan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فاعفنا يا كريم فاعفنا يا كريم فاعفنا يا كريم. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحرمة الفاتحة. يا فاتح الحق يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر ويرحم. يا دافع البلايا الله يا دافع البلايا رحيم يا دافع البلايا رحمن أعدنا على دين الإسلام. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالطاعة وثبتنا بالمحبة وثبتنا صلاة الخمسية وثبتنا بقول ثابت في الحياة الدنيا والآخرة. دعواهم فيها وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila